Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak dimanapun berada. Kembali lagi di channel Bakti Mandiri Farm. Pagi ini kegiatannya mau memanen rumput Setaria. Jadi saya akan membahas perbedaan antara rumput Setaria dengan rumput Odot. Jadi mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu antara rumput Setaria dengan rumput Odot. Kalau dilihat dari sekilas memang rumput ini hampir sama teman-teman. Jadi nanti saya akan bahas perbedaan dari dua jenis rumput ini. Rumput Setaria sendiri sebenarnya sudah tersebar luas di Indonesia ya teman-teman. Jadi rumput ini asalnya dari Afrika. Jadi banyak peternak yang sudah membudidayakan rumput ini untuk sebagai pakan ternak. Dan rumput Setaria sendiri itu termasuk salah satu rumput unggul ya teman-teman. Jadi rumput jenis ini juga bisa hidup sepanjang tahun. Nah, untuk membedakan dari rumput Odot, itu kalau kita lihat dari ciri daun. Jadi dari ciri daun sendiri, kalau rumput Setaria ini tekstur daunnya itu berdaun halus dan juga lebih lunak daripada rumput Odot. Kalau kita lihat dari daunnya, jadi daunnya kalau dibandingkan dengan rumput Odot itu perbedaannya yang pertama itu daun rumput Setaria itu lebih lunak dan lebih kecil. Ciri lain dari rumput ini yang membedakan dari rumput Odot selain daunnya yang lebih lunak terus lebih kecil, itu bisa dilihat dari warna. Kalau rumput Odot itu ketika tua itu daunnya lebih hijau dan lebih lebar. Terus tekstur dari rumput Odot sendiri itu daunnya lebih keras ya teman-teman. Nah di sini kalau teman-teman lihat sendiri itu ketika dari warnanya pun berbeda, dari tekstur daunnya pun juga berbeda. Jadi warnanya lebih hijau tua kalau Odot dan tekstur itu tidak terlalu lunak. Jadi itu ciri yang membedakan antara Odot dengan Setaria. Tapi keunggulan lain dari Setaria ini produktivitasnya lebih baik daripada Odot. Dia pertumbuhannya lebih cepat dari rumput Odot. Untuk cara penanamannya sendiri itu juga teman-teman bisa seperti rumput Odot cara menanamnya. Bisa dengan cara ditimbun, bisa dengan cara miring. Itu cara penanamannya. Dan di sini teman-teman bisa lihat itu ketika setelah panen itu biasanya itu peternak itu setelah panen banyak yang ditimbun lagi dengan tanah. Nah, pemanenan ketika kita menanam rumput di pinggir ya teman-teman, itu kita bisa setelah panen itu kita timbun lagi dengan tanah. Jadi setelah dipanen kita kasih pupuk kompos, setelah itu kita timbun dengan tanah. Nah ini akan tunas barunya itu akan lebih banyak dan lebih kuat, lebih bagus. Tapi kalau kita menanamnya itu dalam skala besar, nah ini biasanya tidak bisa seperti ini. Metode seperti ini tidak bisa. Kecuali kalau kita menanam hanya satu baris. Nah itu kita bisa ketika setelah panen kita timbun lagi dengan tanah baru. Tapi kalau kita penanamannya itu dalam skala besar, itu biasanya hanya setelah panen itu biasanya hanya diberikan kompos. Teman-teman bisa lihat di sini, ini tunas-tunas baru rumput Setaria ini sangat banyak. Dan pemupukan sendiri itu kalau bisa rutin ya teman-teman. Jadi setiap panen itu bisa kita kasih pupuk kompos minimal, itu pun sudah cukup bagus untuk pertumbuhan dari rumput Setaria maupun rumput Odot. Kalau kita berbicara protein, rumput Setaria sama rumput Odot itu kalau saya baca itu lebih
tinggi rumput odot. Tapi kalau kita membutuhkan pertumbuhan yang lebih baik sebagai jenis pakan hijauan yang lain atau varian pakan, itu rumput Seteria juga bagus untuk dijadikan pilihan, karena rumput Seteria juga mempunyai pertumbuhan yang baik. Karena semakin banyak jenis varian pakan yang kita punya, itu ketika di kambing pun itu tidak merasa bosan kambing. Jadi ada varian pakan lain itu yang membuat nafsu makan kambing terus ada. Jadi tidak ya istilahnya kita tidak bosan lah ketika makan jenis rumput yang sama terus. Jadi ketika kita mempunyai rumput varian pakan lain, itu kelebihannya di kambing itu tidak gampang bosan. Itu kelebihan dari kita menanam jenis varian pakan yang bermacam-macam. Jadi kalau saya sendiri selain pacong, odot, Zanzibar, terus Setaria, nah itu sebisa mungkin memang saya lengkapi. Karena ya itu tadi teman-teman, karena untuk agar kambing itu tidak bosan. Cuman kalau ada juga peternak itu yang mereka lebih mengejar produktivitasnya. Ada yang hanya menanam rumput pakcong aja karena memang produktivitasnya yang baik. Ya itu tergantung kembali ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita memanajemen pakan kita dengan kambing yang ada di kandang kita. Kalau kita cukup dengan varian pakan, ya kita boleh dengan varian pakan lain. Tapi kalau kita mengejar produktivitas, karena untuk mencukupi kebutuhan pakan di kandang dengan kita menanam varian jenis rumput itu tidak mencukupi kebutuhan pakan kandang, yaitu lebih baik kita hanya menanam rumput pakcong, karena memang kelebihan dari rumput pakcong yang mempunyai produktivitas yang baik. Baik teman-teman, mungkin itu dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.